Puji nama Tuhan, shalom, kekasih Tuhan. Sekali lagi shalom. Yang bersyukur dan bersuka cita, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan dalam hidup kita, kekasih Tuhan. Karena hari ini kita boleh diberi kesempatan oleh Tuhan kita boleh ada sampai hari ini di tahun 2026. Kita boleh diberi kesempatan untuk kita merayakan, mengingat bagaimana Tuhan Yesus kita sudah menyelamatkan hidup kita, sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya. Oleh sebab itu mari di hari yang istimewa hari ini kita mau membawa syukur di hadapan Tuhan, saudaraku. Kita mau berterima kasih buat segala anugerah yang Tuhan limpahkan, dan mari datang beribadah dengan sungguh-sungguh, sehingga setiap persembahan, segala pujian syukur yang kita naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan kita, dan anugerah keselamatan itu tetap menjadi bagian kita. Haleluya. Mari sebelum kita menikmati hadirat Tuhan lebih lagi dalam ibadat Jumat Agung pagi hari ini, kita akan sama-sama membaca di dalam Yesaya 53, saudaraku. Kita akan baca Yesaya 53. Kita mengingatkan kembali bagaimana bahwa inilah yang Tuhan kita lakukan buat kita semuanya. Dan biarlah hal ini tidak membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang masa bodoh, tetapi mari kita mau bangkitkan cinta kita lebih lagi kepada Yesus Tuhan kita yang sudah berkorban, bahkan merelakan segala-galanya untuk kita semuanya. Ya, kita akan baca bersama Yesaya 53 mulai ayat yang pertama. 1, 2, 3. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai tarum ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang teluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar
akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya dari kejahatan mereka dipikulnya. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Amin. Inilah kekasih Tuhan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Yesus Kristus Tuhan mengalami segala penderitaan itu bukan karena dosanya, bukan karena kesalahannya, tetapi semua karena dosa kita manusia. Semua karena ketidaktaatan kita sebagai manusia. Semua karena pemberontakan yang kita lakukan. Dan biarlah mati yang indah ini bukan satu hari yang biasa yang kita lakukan, bukan sebagai rutinitas yang kita lakukan setiap tahun. Tapi mari kekasih Tuhan, persembahkanlah hidupmu dengan sungguh-sungguh untuk menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah hari ini khusus kita membawa syukur di hadapan Tuhan kita buat segala kasih dan pengorbanannya yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dan biarlah kehidupan kita bagi anak-anak yang umat ketebusannya, yang semakin hari semakin mencintai Tuhan, semakin hari semakin taat kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Dan jangan lagi kita menyalibkan Tuhan yang kedua kali dengan segala perbuatan-perbuatan kita yang tidak sesuai dengan perintahnya. Karena sesungguhnya ketika saya dan Bapak Ibu Saudara hidup di luar kebenaran firman Tuhan, itu sesungguhnya kita sudah menyalibkan Tuhan yang kedua kali, karena membuat Tuhan bersedih, membuat Tuhan kembali mencucurkan air matanya. Oleh sebab itu kekasih Tuhan, hari yang istimewa ini, mari bersama-sama berbagi kehidupan kita lebih lagi. Yesus Tuhan, Dia sudah menebus dosa kita, Dia sudah menyelamatkan kita. Jangan biarkan dunia ini menguasai hidup kita, saudara. Mari masing-masing pribadi dengan kesungguhan hati lebih lagi datang kepada Tuhan. Lebih dahulu mari minta pengampunan. Kalau sampai detik pagi ini kita kembali diingatkan dengan pengorbanan Kristus, tetapi kehidupan kita masih seringkali tidak dalam ketaatan menuruti kehendak-Nya. Biarlah mulai hari ini, saudaraku, selagi kesempatan masih Tuhan berikan buat kita, napas hidup itu masih ada dalam diri kita,
Darah itu menebus dosa setiap umat manusia yang percaya kepada Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari siap membawa syukur yang terbaik dan memberikan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan kita. Dengan kesungguhan hati, dengan penuh iman, dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Sekali tepuk tangan bagi Tuhan kita semua. Terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat segalanya. Siapakah kami sehingga memilih kami di antara umat manusia di muka bumi ini? Terima kasih Yesusku, terima kasih. Ini kami anak-anak, ini kami umat ketebusmu Tuhan. Kami bersahari membawa syukur dan sembah kami di hadapan Tuhan dengan segenap hati kami, dengan ketulusan hati kami, dengan kemurnian hati kami. Terima kasih tak terukur kasih-Mu Yesus.
dalam hidup kita, saudara. Oleh sebab itu mari lebih lagi berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Tidak ada satu hal pun yang kita bisa balaskan, saudara, untuk pengorbanan Tuhan kita. Tapi kita bisa mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan apa yang kita bisa perbuat untuk kemuliaan-Nya. Dan biarlah hari ini Roh Kudus boleh menganugerahkan hati yang baru, cinta kasih yang semakin diperbaharui, kasih yang mula-mula itu melanda setiap kehidupan kita, untuk kita makin mencintai Tuhan lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Syakara matayas. Mari jemaat angkat suaramu sembah Tuhan. Bersyukurlah saudara, bersyukurlah dengan segenap hati. Yes, sikara matayas. Tuhan rindu mendengar suara menyembah, memuji Dia. Bersyukur buat kebaikan-Nya, bersyukur buat anugerah-Nya, bersyukurlah buat cintanya kepadamu. Yes. Ya, mari lebih lagi sembah Tuhan. Jangan dirobek kanan kirimu, saudaraku. Khususkan waktu ini untuk semakin intim dengan Tuhan, untuk semakin terhubung lebih lagi dengan Yesus Tuhan kita. Dia yang tidak berdosa telah dijadikan dosa karena kita manusia. Syakara pakakara lapatayas.
anugerahkan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Hanya bagimu segala pujian, hanya bagimu segala kemuliaan. Mari kekasih Tuhan, angkat tangan kanan kita kepada Tuhan. Taruh tangan kirimu di dadamu masing-masing. Nyatakan kepada Yesus Tuhan dengan segenap hati, Engkau yang sungguh-sungguh bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan dalam dirimu. Sekali lagi, angkat tangan kananmu tinggi di hadapan Tuhan. Taruh tangan kirimu di dada. Biarkan hari ini Roh Kudus semakin mengerjakan sesuatu yang baru di dalam pribadi kita. Pengorbanan Kristus itu tidak akan menjadi sia-sia di dalam kehidupan kita. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Baginya pujianku.
Dengan suara yang kuat kita akan serukan perkataan iman kita. Kita serukan bahwa Yesus Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. 1, 2, 3. Yesusku luar biasa. Hidupku pasti luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Keselamatan sudah terjadi di dunia ini, saudaraku. Mari puji Dia. kasih tos pada saudara kita. Hidup kita sudah ditebus darah Yesus. Haleluya. Yes, Dia telah mati bagi kita, saudaraku. Dan 3 hari kita bangkit menunjukkan Yesus hidup. Mari hari ini tetapi kita Tuhan yang segenap hati kita.
dan Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Sebelum dulu kasih salam. Tuhan Yesus baik buatku juga buatmu. Haleluya ya. Katakan saudaraku, Tuhan Yesus baik buat aku juga baik buat kamu loh ya. Silakan duduk kekasih Tuhan ya. Itu bukti kebaikan Tuhan yang luar biasa saudaraku. Di mana Tuhan kita memilih kita di antara sekian banyak manusia di muka bumi ini. Itu kebaikan dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu mari kita mau terus hargai pengorbanan Kristus di dalam kehidupan kita. Bukan hanya 1 tahun sekali kita mengingat pengorbanannya, tapi setiap hari, setiap waktu, mari kita selalu ingat betapa besar cinta Tuhan di dalam hidup kita semuanya. Amin. Sehingga dengan semuanya itu saudara, tidak akan membuat kita menyerah, tidak akan membuat kita putus asa, apalagi menjauh dan meninggalkan Tuhan. Itu tidak akan pernah. Karena kita tahu Yesus Tuhan kita, Dia satu-satunya Tuhan yang sanggup memberikan kerajaan surga, hidup kekal di dalam setiap kita yang percaya kepada-Nya. Sebab firman Tuhan sudah katakan, akulah jalan, apa saudaraku, kehidupan dan kebenaran. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa, sampai ke surga, kalau tidak melalui aku. Siapa Dia? Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu, seberat apapun masalah yang Bapak Ibu Saudara hadapi di dunia ini, jangan pernah itu membuat kita menjauh, apalagi meninggalkan Tuhan, menukarkan Yesus, menggantikan Yesus dengan segala sesuatu yang fana, saudaraku. Jangan pernah lakukan itu. Tetapi mari, seberat apapun perjalanan hidup kita di dunia ini, pastikan sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Yes, percayalah, Dia Bapa yang sudah merelakan segalanya, Dia Tuhan yang sudah memberikan segalanya. Dia pasti menolong Bapak Ibu Saudara semua. Dia tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Oleh sebab itu mari selalu ingat pengorbanannya. Kalau Dia rela memberikan nyawanya, menderita, mengalami kesengsaraan, apakah Dia tidak menolong kita dengan perkara-perkara dunia? Pasti, saudaraku, pasti. Karena Yesus Tuhan kita, Dia Allah yang setia. Dia berjanji menyertai kita sepanjang umur hidup kita, bahkan sampai kesudahan alam. Oleh sebab itu, kalau saat ini ada di antara Bapak Ibu Saudara mengalami keletihan, mengalami kejenuhan, mengalami pergumulan hidup yang berat, pandang salib Kristus, lihat pengorbanan Kristus, saudara. Maka di situ engkau dan saya akan tetap menjadi pribadi yang kuat, dan salib Kristus itu memberikan kemuliaan kekal dalam hidup kita. Kiara pataka yashi rata yasi, hindara lamataka yaki ramayasya. Lanjutkan karyamu lebih lagi, Roh Kudus, dalam setiap pribadi lepas pribadi kami semuanya, baik hamba-Mu maupun seluruh umat-Mu di tempat ini. Biar di hari yang istimewa, dalam kami mengingat pengorbanan-Mu di kayu salib, ini semakin membawa kami untuk menjadi pribadi yang semakin mencintai Tuhan dan makin kuat di dalam Tuhan.
Jika sebentar kami tidak menerima setiap kebenaran-Mu, Roh Kudus, biarlah Engkau yang tetap berotoritas, Engkau yang tetap berdaulat. Biarlah kebenaran firman yang sejati itu, yang termeterai dalam setiap hati umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang senantiasa berdaulat dan menguasai seluruh kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sebentar sampaikan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang menaruh hikmat pengurapan yang daripada-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpuji kebesaran-Mu di dalam nama Yesus. Mari yang siap bersekutu dengan kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih Roh Kudus. Mahkota duri di kepala-Mu menebus pikiranku. Tangan-Mu yang berlubang paku menebus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuh-Mu menyembuhkan sakitku. Amin. Tombak menusuk lambungmu, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbananmu.
Mari sejenak renungkan betapa besar cinta Tuhan dalam hidup kita. Dalam pujian ini sekilas memberitahukan, mengingatkan kita mahkota duri tertancap di kepala Yesus, bahkan tangan Yesus yang berlubang paku. Dan kita tahu sekujur tubuh Yesus Tuhan kita penuh dengan bilur-bilur, penuh dengan darah. Bahkan tombak itu pun harus menembus lambung Yesus Tuhan kita. Semuanya itu Tuhan lakukan bukan karena kebaikan kita, saudara. Itu semua karena cintanya kepada kita. Biarlah hal ini membawa kita untuk menjadi umat ketebusannya yang terus membawa hidup hanya menyenangkan Tuhan. Mari merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup. Dengan penuh kasih, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbananmu selamatkan hidupku. Terima kasih
Aku saja menyembah. Amin. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan, selama ku hidup hidup bagi. Mari katakan, mataku tetap memandang saja Yesus, tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkan. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Benar ya Tuhan, dunia tidak mampu menjauhkan kami dari-Mu. Dan Engkau sudah menyatakan, yaitu dengan Engkau memberikan tubuh-Mu dan darah-Mu buat kami semuanya. Jika Engkau sudah berikan tubuh dan darah-Mu, artinya Engkau hidup di dalam kami. Tidak ada yang mampu menjauhkan kami dari kasih-Mu. Dan biarlah itu terjadi pada kami. Kami mau bersama-sama menjalankan perjamuan kudus ini, minum, makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah kami lakukan hanya di dalam naungan Tuhan kasih. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kasih Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan
sesuai dengan firman-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kasih, bukankah roti yang kita angkat adalah pernyataan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih, bukankah cawan yang kita angkat adalah pernyataan persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Jika Tuhan dengan kerelaan hatinya sudah mengundang kita untuk menikmati tubuhnya dan darahnya, maka selayaknya lah kita mengucap syukur atas itu. Kita bersama-sama mengucap syukur. Melibatkan kami semua, pribadi demi pribadi kami, Kau libatkan di dalam tubuhmu, di dalam kerajaan. Terima kasih Bapak, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan.
kita sudah diberkati dengan firman, kita juga sudah bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus di dalam ibadat istimewa hari ini, ibadat Jumat Agung, yaitu kita boleh memperingati dan mengingat pengorbanan Kristus di kayu salib. Ya, puji Tuhan, dan kita diberi kesempatan saudara untuk menabur buah pekerjaan Tuhan. Kepada yang bertugas kami persilahkan, mari sejenak kita berdoa. Bapa, kembali kami datang ke hadapan Engkau bersyukur buat segala anugerah Tuhan yang luar biasa Tuhan Yesus sudah limpahkan dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau terus membawa kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu hidup mengasihi Tuhan dan senantiasa berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih memberkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Edi Prakoso yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan kehendak-Mu, firman-Mu buat umat-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan selalu beri kesehatan. Tuhan pakai bagi hormat kemuliaan nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih jika sebentar kami akan menabur untuk pekerjaan-Mu. Tuhan Yesus memberkati setiap benih yang kami tabur. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur yang siap memberi yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan bersama, kita katakan amin. Ya, puji Tuhan saudaraku. Untuk pengumuman hari ini saudara, yang pertama kami keluarga besar di Nganjuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Edi Prakoso yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan bagi lebih lagi bagi kemuliaan Tuhan, dan Tuhan selalu beri kesehatan yang sempurna. Puji nama Tuhan saudaraku. Untuk mengingatkan, yaitu besok hari Minggu, jadi hari ini hari Jumat ya saudara. Jadi besok hari Sabtu, hari Minggu kita akan kembali berkumpul di tempat ini untuk kita merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Yesus Kristus ya. Hari Minggu tanggal 9 April tanggal 5 ya maaf. Tanggal 5 April, kok cepet banget ya. Tanggal 5 April ya 2026 ya, jam 8.30 waktu setengah 9 di tempat ini saudaraku. Dan perayaan Paskah disertai dengan pengambilan souvenir dan ayat Paskah. Mari ajak keluarga kita untuk bersama-sama merayakan Paskah tahun 2026. Biarlah kuasa kebangkitan Kristus semakin dinyatakan dalam kehidupan setiap kita ya. Puji Tuhan. Kami juga mengucapkan selamat datang bagi yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan selalu menganugerahkan segala yang terbaik. Yang terakhir, apapun yang terjadi tetap semangat saudaraku, tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan lupa bahagia, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengerikan tulang. Mari apapun yang terjadi teruslah bersukacita, apalagi kita tahu kita punya Tuhan yang luar biasa. Juga tidak lupa kami mengucapkan selamat Hari Raya Jumat Agung ya. Biarlah kuasa kematian juga kebangkitan Kristus itu nyata dalam kehidupan kita, membawa kita untuk makin cinta Tuhan, lebih lagi makin hidup di dalam ketaatan, karena ketaatan pasti mendatangkan apa? Berkat, baik berkat rohani maupun berkat jasmani. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah Jumat Agung pagi hari ini. Mari berikan sorak-sorai dan tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, Yang ku miliki
kemuliaan, kejayaan, kemasyuran kami tetap persembahkan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat di dalam kehidupan kami, yang sudah menebus dosa kami dan memberikan kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Bapakku, di akhir ibadah Jumat Agung pagi hari ini kembali hamba-Mu dan seluruh umat-Mu di tempat ini membawa syukur di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat salib-Mu, terima kasih untuk pengorbanan-Mu, terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang luar biasa yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan setiap kami. Dan hamba-Mu percaya bahwa kasih yang lebih lagi sudah melanda kehidupan setiap kami untuk menjadi umat ketebusan-Mu yang semakin taat setia kepadamu, semakin mengasihi Yesus Kristus Tuhan melebihi apapun dan siapapun juga yang ada di dunia ini. Seperti Engkau Tuhan telah meladankan kepada kami, Engkau sudah membuktikan kasih-Mu kepada kami sehingga Kau rela mati di kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan hidup kami manusia yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati hamba-Mu Bapak Edi Prakoso. Tuhan Yesus jika sebentar juga akan kembali ke Madiun, penyertaan pelindungan Tuhan sempurna. Juga sebentar jemaat-Mu ya Tuhan akan kembali pulang ke rumah masing-masing, penyertaan Tuhan juga sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kesempatan pagi ini hamba menumpangkan tangan atas setiap benih-benih yang sudah ditabur Tuhan oleh umat-Mu di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati setiap benih yang sudah Tuhan ditabur oleh anak-anak-Mu, dan apa yang ditabur Tuhan anak-anak-Mu dituainya dengan luar biasa. Tuhan memberkati ya Tuhan, sehingga setiap taburan ini, berkat ini Tuhan boleh berguna bagi hormat kemuliaan Yesus Kristus Tuhan, bagi pekerjaan pelayanan-Mu ya Tuhan, dan hanya nama Yesus yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus berkat Tuhan turun dengan luar biasa. Hamba-Mu berdoa juga untuk jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang sudah mengembalikan milik-Mu persepuluhan. Tuhan Yesus memberkati sesuai dengan janji firman Tuhan. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat hingga berkelimpahan, menjauhkan dari segala belalang pelahap, segala sesuatu yang membuat rugi, dan anak-anak-Mu yang taat memberikan milik-Mu persepuluhan memiliki kehidupan yang berbahagia sesuai dengan firman-Mu. Dan bawa anak-anak-Mu yang belum taat, Roh Kudus yang membawa untuk senantiasa hidup dalam ketaatan, karena kami percaya ketika kami lakukan bagian kami, maka Yesus Tuhan pasti lakukan bagiannya. Ketika kami menghidupi firman, maka janji firman pasti tergenapi dalam hidup setiap kami dan setiap anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpuji kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Memberi kesembuhan anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit, Tuhan sudah sembuhkan. Setiap masalah persoalan dihadapi jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah memberi jalan keluar Tuhan, dan Engkau terus membawa umat-Mu Tuhan menjadi pribadi yang terus mengalami anugerah demi anugerah yang datangnya dari Yesus Kristus Tuhan. Berkati kota dan bangsa kami, biarlah kota dan bangsa kami dipenuhi dengan anugerah yang datangnya dari Yesus Tuhan, dan kota bangsa kami pun selalu ada dalam perlindungan, keselamatan yang datangnya daripada-Mu ya Tuhanku. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu, terpuji kebesaran-Mu. Jika sebentar anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah masing-masing, hamba-Mu percaya malaikat Tuhan mengawali, pagar kami surga membentengi, perlindungan ilahi Tuhan Yesus nyatakan. Kami tolak roh penghalang, roh kecelakaan, roh maut, roh sakit penyakit, roh kegagalan, roh kerugian, segala malapetaka, malabahaya, gangguan dari orang-orang jahat, orang-orang tidak bertanggung jawab, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup bungkus anak-anak-Mu juga kendaraan yang dinaiki dalam kuasa darah Kristus, sehingga semuanya tiba di rumah dalam perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Kembalikan dalam setiap jam ibadah persekutuan yang ada, dan bawa kami semua semakin hari semakin taat setia, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Terpujilah nama-Mu, terpuji kebesaran-Mu. Mari Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kekasih Tuhan, sama-sama angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu dengan sungguh-sungguh saudaraku, sebab pertolongan kita datangnya hanya dari Yesus Kristus Tuhan, dan kesungguhan-Mu akan membuat Tuhan turun tangan menyatakan anugerahnya, kasih-Nya lebih lagi. Kiara patayoshe hindaralamaya, kita
Saka yashi rataka yasi. Percayalah kekasih Tuhan, sesungguhnya persekutuan kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Siang hari ini dengan penuh iman pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam Yesus Kristus Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang sangat luar biasa, berkat rohani, berkat jasmani dilimpahkan dalam hidup kita semuanya. Dan percayalah, Tuhan Yesus mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan terus membawa kita naik dan bukan turun, kemanapun dimanapun kita berada. Setiap kita menjadi pribadi yang disertai Tuhan, dilindungi Tuhan, diurapi Tuhan, dipakai Tuhan, diberkati dan menjadi berkat bagi hormat kemuliaan Tuhan. Dan percayalah bahwa anugerah yang terindah semakin Tuhan nyatakan lebih lagi hari ini sampai selama-lamanya, sampai saatnya nanti kita bertemu muka dengan Bapa kita di surga, bahagia kekal sampai selamanya. Mari yang percaya mengalami berkat dan anugerah Tuhan lebih lagi dengan penuh iman, bersama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus berkati. Tetap semangat dan tetap sehat serta kuat dalam Tuhan. Amin.